Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Luas, 1.595 km persegi. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh jembatan Barelang. Awal cerita, asal mula Kota Batam. Konon beberapa abad yang silam berlayarlah nahkoda Alang gelar Qori Abdul Malik dari Siantan hendak ke Pulau Pinang. Beliau sebenarnya seorang Bugis Mangkasar yang telah lama menetap di Tarempa sebagai tukang perahu tersohor. Termasyhur pula memiliki ilmu falak perbinatangan, menjadi nahoda perahu Dendan Guntuk melayari samudera yang luas yang terbentang dari Laut Cina Selatan hingga ke perairan Riau dan Selat Malaka. Karena alim, banyak ilmu agamanya, nahoda Alang diberi gelar Qori Abdul Malik oleh penduduk Siantan. Tetapi lidah Bugisnya masih kental, dan karena itu tidak mengherankan beliau mengucapkan huruf mati, nun, di ujung kata menjadi, nga. Demikian sebaliknya, huruf mati, nga, di ujung kata diucap, nun. Siantan tempat tinggalnya, disebut Siantang, Pulau Bunguran menjadi Bungurang, disusun Tebang Ladang sebaliknya Teban Ladan. Menurut Sahibul Hikayat, dalam pelayaran dari Siantan ke Pulau Pinang itulah perahu dendang nahkoda Alang terpukul angin ribut. Haluan perahu dendang itu pun diarahkan ke Selat Riau, hampir menyentuh ke Pantai Bintan karena berkabut di pangkal malam. Lihat itu bintang, pekik nahoda Alang kepada Taikong, juru mudi kepercayaan sedang memegang kemudi. Kekanang, nganang, beliau menjerit mengatasi suara angin ribut berdesing-desing. Kabut, tak kelihatan bintang. Nahkoda, sahut Taikong seraya memainkan kemudi. Tak kelihatan bintang nahoda. Pulau Bintang, awas, Dendan ini pecah kena batu rakit bintang, jerit nahoda Alang lagi. Ke kanang, naganang, belok ke kanang, kata beliau pula searya menunjuk-nunjuk ke kanan untuk menghindari batu rakit Pulau Bintan. Oh, ini Pulau Ngenang, pikir Taikong sambil membelokkan kemudi, mengarahkan haluan perahu dendang ke Ngenang itu. Pulau di sebelah kanan memasuki Selat Riau itu pun disebut Pulau Ngenang dari asal kata kekanang, karena angin mendesing-desing, kedengarannya seperti ngenang, padahal maksud nahoda Alang, pulau di sebelah kanan pelayaran. Turung layar kita berdayun, perintah beliau, maksudnya turunkan layar dan kita berdayung saja. Lantas berdayunglah anak buah perahu dendang itu, menyusur pantai hingga masuk ke sebuah sungai. Karena air sungai cukup tenang tidak terlambung ombak gelombang walaupun angin ribut tengah membahana. Jalan perahu dendang dikayuhkan itu pun semakin melaju ke hulu, karena di antara arus pasang sedang mengesak ke tepi. Tetapi tiba-tiba, drik-druk, pelas perahu dendang terhenti, oleng sedikit, dan air sungai pun menyebur masuk ke dalam petak ruang. Sur, sekejap mata saja nyaris melimpah. Hei, ada apa? Pekik nahoda Alang sambil memanggil salah satu anak buah perahu, terjun ke sungai, lihat apa yang kita langgar. Setelah timbul, pelaut yang menyelam itu berkata, kita terlanggar langkang kayu berduri. Keras sekali. Ha, terlanggar langkan berduri. Keras duri langkan itu. Tanya nahoda Alang, maksudnya terlanggar langkan berduri. Keras durinya. Duri langkan kayu, berteras keras, ya Tuan Qori Malik, sahut penyelam, keras sekali duri langkan kayu itu. Angkat, angkat, perintah Maulana Malik, maksudnya angkat saja, angkat duri angkan itu. Penyelam itu pun menolaknya, dan setelah timbul berkata kepada nahoda Alang yang berdiri di pinggir perahu dendang kenaikan mereka itu. Tidak dapat menolak duri angkang melekat pada batang kayu, nahoda. Kata penyelam itu seraya mencuaskan air di mukanya, banyak batang kayu berduri yang tumbang dalam sungai ini, nahoda. Jelasnya, oh, sungai berduri langkan banyak batang kayu. Akhirnya, setelah peristiwa sungai banyak duri langkan kayu itu disebut sungai duri angkang, seperti pendengaran pelaut yang menyelamnya. Singkat ceritanya, setelah angin ribut teduh maka berangkatlah perahu dendang nahoda Alang ke Pulau Pinang tujuannya. Di bandar itulah mereka berbongkar maut, menjual membeli barang dagangannya. Kenapa sekali ini Qori Malik terlambat masuk ke Pulau Pinang? Tanya saudagar langganan beliau.
Biasanya belum selang 3 bulan perahu Dendang Nakhoda telah masuk. Kami terpukul ribut di tengah jalan, nyaris pecah di Pulau Bintang, kata Nakhoda Alang alias Kori Abdul Malik orang Siantan, asal Bugis Makassar itu. Aetelah menganang-nganang, masuk sungai penuh deduri-duri lan kan batan kayu. Perahu Dendan bocor, lalu selama suku bulan diperbaiki, maksudnya, Stella menganan masuk ke dalam sungai yang penuh dengan duri langkang batang kayu. Perahu Dendang bocor, lalu selama setengah bulan diperbaiki. Di mana? Tanya saudagar rekanan Nakhoda Alang lagi, karena kurang jelas. Di pulau mana berhenti angin ribut itu? Itu, di pulau banyak batan kayu sebelah barat Pulau Bintang, tutur Nakhoda Alang, itu, di Pulau Batan. Sejak itu, menyebarlah nama pulau di sebelah barat Pulau Bintan, disebut Pulau Batan. Kata sambung menyambung di pelabuhan dagang cukup terkenal. Pulau Pinang dalam abad ke-18 setelah dibuka oleh Inggris bernama Sir Francis Light, tahun 1786. Kapan Pulau Batam menurut logat Bugis Pulau Batan ini menjadi Pulau Batam? Penukaran, nun, menjadi, mim tulisan Arab Melayu di ujung kata, Batan, itu, sudah semakin kabur. Tidak diketahui orang lain. Namun terasa enak diucapkan, Batam, daripada perkataan, Batan. Dari situlah asal mula nama kota Batam.